Aslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Aslih, hafizakumullahu jami'an. Kita kembali bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk kembali melakukan ketaatan demi ketaatan agar supaya kita menjadi hamba Allah yang diridhai. Salam dan salam juga terus tercurahkan atau kita ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, orang yang paling berjasa untuk kehidupan kita, orang yang merindukan kita jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Juga untuk para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para umatnya yang istiqamah meniti jalan-jalan sunnah beliau sampai hari kiamat. Sahabat Asli, alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang, atau di pertemuan lalu lebih tepatnya kita menyelesaikan pembahasan tentang fadilatul khusyuk, fadilat al-khusyuk, keutamaan khusyuk, di mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mencantumkan beberapa potret kekhusyuan orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Di antara mereka ada yang tidak terganggu dengan omongan orang yang tidak sholat. Di antara mereka ada yang tidak terganggu sama sekali meskipun dengan hanya seekor lalat dan lain sebagainya. Itu semua menandakan bahwa mereka benar-benar khusyuk. Di antara mereka juga ada yang wajahnya tiba-tiba berubah karena saking takutnya ia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Dan insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mari kita baca. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Amin. Fadilatul masjid wa mawdi'us salah. Keutamaan masjid dan tempat salat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa annal masajida lillah man amana bil yawmil akhir. Maaf. Baik, ini sebagian teksnya agak hilang, teman-teman, kurang jelas. Di surat Taubah ya. Nanti saya akan jelaskan insyaallah. Kemudian beliau mencantumkan dalil dari hadis qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan, ya, barang siapa yang membangun bagi Allah masjid, ya, maka Allah akan bangunkan baginya di surga sebuah istana. Nah, ini hadisnya. Meskipun tadi ada sebagian teks yang hilang, tapi masih sempat terbaca, alhamdulillah. Baik. Kemudian ada hadis yang lain, idza dakhala ahadukumul masjid, kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, falyarka raka'ataini qabla an yajlis, hendaklah ia ruku 2 rakaat, maksudnya salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum ia duduk. Ini diantara keutamaan tentang masjid. Itu beberapa tadi beliau cantumkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian juga ada sebuah hadis
bahwa sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan orang yang sholat di masjid, ya, selama orang tersebut masih dalam posisi di tempat sholatnya. Dan malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, salli alaihi, selawatlah kepadanya. Ya, makna salawat Allah kepada kita itu mungkin artinya adalah turunkan rahmatnya gitu ya. Kemudian Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Malam yahdus aw yakhruj, selagi orang tersebut tidak berhadas dan tidak keluar dari masjid. Artinya kita teman-teman apabila kita sholat berjamaah di masjid misal, atau kita sedang berada di masjid, kita sholat di situ, kemudian kita duduk zikir selagi kita belum berhadas atau tidak keluar masjid, maka ada malaikat-malaikat yang berdoa untuk diri kita. Di antaranya memintakan rahmat, memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kata Nabi dalam hadis yang lain, ya'ti fi akhir zamani nasun min ummati ya'tuna al-masajida fayaq'uduna fiha hilaqan. Kata Nabi, akan datang suatu zaman di akhir zaman, sekelompok orang dari umatku datang ke masjid, duduk membuat halaqah-halaqah, tapi isinya, kata beliau, zakarahum ad-dunya wa hubbud dunya. Mereka berbicara tentang dunia dan kecintaan kepada dunia. Artinya halaqah-halaqah tadi bukan bicara tentang Allah, akhirat dan lain-lain. Apa kata Nabi? La tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Jangan kalian gabung sama mereka, karena Allah tidak ada urusan dengan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi, inna buyuti fi ardi al-masajid. Kata Allah, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini adalah masjid-masjid. Wa inna zawari fiha amaruha. Fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti fa haqqa 'ala al-mazuri an yukrim zairah. Maka beruntunglah bagi seorang hamba yang bersuci, kemudian bersuci dari rumahnya, kemudian datang mengunjungiku di rumahku. Maka haknya orang yang dikunjungi itu adalah memuliakan si pengunjung. Masya Allah, Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat orang-orang yang biasa berjamaah salat di masjid, maka saksikanlah bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Wa qala Sa'id ibn Musayyib, seorang imam di generasi tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, ia berkata, man jalasa fil masjid fa inna ma yujallisu rabbah fama haqqahu an yaqula illa khairan. Masya Allah. Kata beliau, barang siapa yang duduk di dalam masjid, sesungguhnya ia duduk seakan ia duduk bersama Allah Azza wa Jal, maka berikan haknya Allah, dan di antara haknya Allah tidak berkata apapun kecuali kebaikan. Wa yurwa fil athar awil khabar al hadith fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahimul hashish. Ada diriwayatkan dalam sebuah athar bahwa ngobrol-ngobrol di masjid itu menghapus kebaikan, sebagaimana binatang ternak itu memakan rumput-rumputan, menghabisi rumput-rumputan atau menghabiskan rerumputan. Wa qala an-Nakhai, al-Imam an-Nakhai rahimahullah berkata, kanu yarawna anna al-mashya fil lailatil madlamah ila al-masjid mujibun lil jannah. Orang-orang soleh dahulu melihat, beranggapan bahwa jalan menuju masjid, menghidupkan masjid di tengah kegelapan malam itu, ya, itu mereka orang-orang yang wajib masuk surga, artinya ahli surga gitu ya.
Qala Anas bin Malik berkata, man asraja fil masjid sirajan, barang siapa yang menerangi masjid itu dengan lampu templok, kira-kira gitu maknanya, lam tazilil malaika wa hamalatal arsy yastaghfiruna lahu ma dama dzalika fil masjid dawuhu. Barang siapa, kata Anas bin Malik, yang menerangi masjid dengan lampu templok gitu ya. Lampu templok tuh lampu yang terbuat dari kaca yang pakai minyak dulu ya. Maka malaikat senantiasa, bahkan bukan cuma malaikat, para pembawa arsy-Nya Allah senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuknya selagi lampu itu menyala dan menerangi masjid. Masya Allah. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, idza mata al-'abdu yabki 'alaihi musallahu minal ard. Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka belahan bumi, tempat yang sering dipakai untuk dia salat itu menangis. Wa mas'ada 'amalahu minas sama'. Thumma qara'a fama bakat 'alaihimus sama' wal ard wa ma kanu muntarin. Wa qala Ibnu Abbas tabki 'alaihi al-ardu 40 sabahan. Ya Allah, jadi tempat sholat kita yang biasa kita jadikan tempat sholat di masjid, di rumah kita mungkin ada mushola kecil. Ketika kita meninggal, ia menangis. Kata Abdullah bin Abbas mengomentari ayat yang berceritakan tentang itu, dia nangis kira-kira 40 pagi, 40 hari. Masya Allah, bumi bisa menangis dengan kepergian orang-orang beriman. Qala Atha al-Khurasani, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ard illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi. Intinya di Imam Atha mengatakan, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah, tidaklah seorang hamba sujud sekali di sebuah belahan bumi dari bumi Allah yang luas, melainkan bumi tadi akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat. Wa bakat alaihi yauma yamut, dan dia akan menangis tepat di hari kematiannya. Masya Allah teman-teman, ternyata orang soleh itu ya, kalau dia meninggal itu yang menangisinya bukan hanya keluarganya, bukan hanya kerabatnya, bukan hanya anak, istrinya, ayah, ibunya, teman-temannya, tidak, tapi bumi Allah pun nangis. Tempat di mana yang biasa ia sholat pun nangis. Dan mereka akan bersaksi, dan tempat-tempat itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat, bahwa dulu ya Allah, aku pernah dijadikan tempat sholat oleh fulan. Masya Allah. Ya, maka ini sebuah kebahagiaan bagi kita seorang muslim itu. Kebahagiaan bagi orang-orang beriman bahwa nanti pun bumi akan Allah suruh berbicara tentang atas apapun yang pernah terjadi di bumi itu. Ya, tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Nanti bumi itu akan bersaksi, nanti akan bicara tentang apapun yang diperbuat oleh anak Adam di atas muka buminya. Maka pastikan tempat-tempat atau bumi itu bersaksi untuk diri kita dengan persaksian yang baik-baik, teman-teman. Masya Allah ya. Makanya saya tidak tahu sih perkataan siapa, kalau tidak salah maknanya, kalau kita pernah berbuat kemaksiatan di satu tempat, maka kita harus melakukan ketaatan di tempat yang sama. Supaya apa? Supaya kemaksiatan itu digeser dengan kebaikan kita yang menetap, dan pernah tempat itu tempat di mana kita pernah berbuat kebaikan. Itu teman-teman, karena ini penting banget, ini tentang persaksian tempat-tempat yang nanti kita akan, atau tempat-tempat ini akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa qala Anas bin Malik berkata, ma min buq'atin yadhkurullahu ta'ala 'alaiha aw yudhkarullahu ta'ala 'alaiha bi salatin aw dzikrin illa iftakharat 'ala ma hawlaha min al-biqa' wastabsharat bi dzikrillahi 'azza wa jalla ila muntaha.
tidaklah sebuah bongkah belahan bumi Allah di atasnya disebut nama Allah dengan salat atau zikir, illa iftakharat ala ma haulaha minal biqa', melainkan belahan bumi itu akan berbangga di hadapan belahan bumi yang lain. Wastabsharat bi dzikrillahi azza wa jalla ila muntahaha min sab'i ardin, dan ia akan mengabarkan ke dalam, Masya Allah teman-teman. Kan yang kita sholat di bagian atas, paling atas ya, bumi ya, kerak atau apalah, paling atas bumi. Nanti dia akan memberikan kabar gembira kepada lapis yang paling dalam, bahwa di atas dijadikan tempat sujud, di atas dijadikan tempat sholat, di atas dijadikan tempat zikir. Masya Allah, tempat-tempat kita studio taslih, Masya Allah gitu ya. Di sini ada kajian, di sini ada. Alhamdulillah, semoga tempat-tempat ini bersaksi di hadapan Allah tentang kebaikan kita. Rumah kita, mushola kita, masjid kita, kantor kita, di mana kita di situ bahas tentang ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, sudah pasti. Apalagi misalkan tanah itu tanah wakaf, sekolah anak-anak kita kah, tempat di mana kita beraktivitas, udah pasti dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan tadi kata Anas bin Malik, yang bagian atas memberikan kabar gembira kepada paling bawah, bahkan sampai 7 lapis ke bawah. Masya Allah. Yang pasti kita tidak akan tahu caranya atau bagaimana, ya cuma cukup Allah yang tahu sajalah. Dan ini menjadi kebahagiaan untuk kita sendiri. Baik, wa ma min 'abdin yaqumu yusalli illa tazakhrafat lahul ard. Tidaklah seorang hamba mendirikan sholat gitu ya, maksudnya sholat, mendirikan sholat di atas sebuah tanah, melainkan sebidang tanah tadi tazakhrafat ya, atau berseri-seri, menjadi banyak bunganya dan lain sebagainya. Zakhrafa itu kira-kira diperindah, zukhrufal qaul. Wa yuqal ma min manzilin yanzilu fihi qaumun illa asbaha dhalikal manzil yusalli alaihim aw yal'anahum. Ya, dikatakan bahwa ma min manzilin yanzilu fihi qaumun illa asbaha dhalikal manzil yusalli alaihim aw yal'an. Tidaklah setiap tempat kita mampir, manzil di sini bisa tempat mampir atau rumah kita ya katakan. Kemudian sekelompok orang itu mampir di satu tempat itu, melainkan tempat itu bisa jadi mendoakan orang-orang yang mampir atau melaknat, tergantung perbuatan kita. Berarti gini teman-teman, di samping ada tempat-tempat yang memang dalam hadis, teks-teks hadis itu atau Quran itu dipastikan itu tanah yang suci, yang diberkahi gitu ya. Tapi ada tanah-tanah yang umum di mana dia akan bersaksi tentang perbuatan yang kita lakukan di atas tanah itu. Contoh ya, naudzubillah, ada sebidang tanah, katakanlah kebun gitu, kebun, kemudian ada sepasang laki-laki dan perempuan belum menikah, mereka berzina di atas tanah itu, naudzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah atas zina, atas kejahatan zina dan dosa zina. Itu nanti akan bersaksi. Kalau di atasnya dipakai untuk maksiat, berarti bumi itu, belahan bumi tadi itu melaknat orang tadi itu. Beda kalau satu bumi itu, satu belahan bumi Allah itu dipakai di atasnya majelis ilmu misalkan ya. Dia akan senantiasa berdoa, mendoakan itu. Berarti kan tergantung amalan apa yang dilakukan atau dikerjakan di atasnya. Kalau itu amal soleh, berarti dia yusalli alaihim, bumi tadi itu berselawat kepada mereka, orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau berbuat keburukan, berarti bumi itu tadi melaknat mereka, orang-orang yang berbuat keburukan. Ya, ini hati-hati teman-teman. Makanya kita sebagai orang-orang beriman nih juga harus sadar bahwa dimanapun kita berada itu kita harus isi dengan kebaikan. Dimanapun ya. Bahkan saya teringat sebuah kalimat, fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun an islamiha.
dimanapun kakimu berpijak, maka kamu bertanggung jawab atas keislamannya. Maksudnya apa? Kalau bertanggung jawab atas keislamannya berarti kan kita melakukan ketaatan-ketaatan di atas bumi itu atau mendakwahi Islam. Mendakwahi Islam. Contoh, seseorang dari kota ditugaskan ke pedalaman. Maka tugas dia itu tidak hanya ayo dakwah, yang penting dakwah, enggak. Pastikan dirinya juga mengamalkan kebaikan di sana. Menerapkan, membumikan nilai-nilai keislaman di sana. Baru juga mungkin setelah itu mengajak orang masuk Islam. Karena tadi fi ayyi ardin tata'u wa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kakimu berpijak di belahan bumi manapun, maka kamu akan ditanya atau kamu bertanggung jawab atas keislamannya. Tadi maksudnya adalah keislaman, mengajak orang lain untuk masuk memeluk Islam, atau bagi yang mereka sudah muslim dari dirinya, berarti memastikan bahwa syariat Islam tetap berlaku di sana. Syariat Islam diterapkan di sana. Syariat Islam dibumikan atau diterapkan di sana. Itulah maksud dari dimanapun kakimu berpijak dan kamu akan ditanya dan bertanggung jawab atas keislaman. Itu artinya kita menjaga dan merawat bumi Allah itu. Bahkan saya pernah mendengar sebuah ceramah dari salah seorang ahli ilmu, ya, Gus Baha hafizahullah. Beliau pernah mengatakan, seingat saya, kenapa orang-orang yang katakanlah dia seorang muslim, dia tinggal di Amerika atau dia tinggal di Jerman atau di tempat di mana dia minoritas di sana, hijrah bagi mereka nggak mesti harus dan wajib. Kenapa? Kalau dia hijrah meninggalkan tempat di mana mereka ada di sana, nanti rumah yang biasa di tempat tanah yang biasa tempat sujudnya itu nanti akan nggak ada lagi. Kira-kira gitu maksudnya. Jadi kenapa nggak serta-merta orang dari sebuah tempat yang di situ Islam sebagai minoritas, hijrah, enggak. Takut, bukan kata beliau, supaya tempat ini nggak kosong dari diisi dengan menyembah Allah gitu. Coba kalau semuanya pindah, itu artinya ada belahan bumi di atas muka bumi ini yang Allah nggak disembah di situ. Itu maksudnya. Itu menurut saya Masya Allah ya gitu ya. Dan ini mungkin setelah kita baca ini, saya akan lebih relate lagi. Oh iya, maksudnya seperti itu. Bahwa nanti mereka akan bersaksi. Ini tanah dan lain sebagainya, mereka akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berbuat baik di atasnya. Di antaranya salat dan zikir. Kira-kira itu teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.